Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين hadirin para asatidz, para hujjah, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lanjutkan bacaan kitab kita. Allah Ta'ala fahkum bainahum, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahkum bainahum, maka putuskanlah perkara di antara mereka. Jadi pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kedatangan orang-orang Yahudi minta agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara yang berlaku di antara mereka. Ini tidak terkait dengan kejahatan kepada kaum muslimin. Jadi bahasa kita turu-turu, seturu-seturu mereka, zina sama-sama mereka, misalkan, atau saling membunuh di antara mereka, yaitu urusan mereka. Jadi kalau seandainya terjadi antara mereka dengan kaum muslimin, maka hukum yang diterapkan adalah hukum Islam selagi mereka tinggal di negara Islam. Mereka ini disebut dengan ahlul dhimmah, jadi non-muslim yang ikut bergabung di dalam atau di sebuah negara Islam. Kata Nabi dalam bahasa hadis, lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Jadi mereka punya hak yang sama sebagaimana mereka juga punya kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Jadi kalau mereka tidak diganggu, mereka juga tak boleh mengganggu. Kaum muslimin juga begitu. Sebagaimana mereka tidak akan diganggu, mereka pun juga tidak boleh mengganggu. Ini ketentuan. Mereka berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, sebagaimana juga kaum muslimin diberi hak untuk beribadah. Nah, ketika mereka datang, permasalahan timbul karena saat itu ada benturan syariat, terdapat keterkaitan dengan hukum. Nanti Allah akan katakan walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu punya syariat tersendiri. Jadi Nabi Musa ada syariatnya, Nabi Isa ada syariatnya. Maka Yahudi punya syariat, Nasrani juga punya syariat. Nah, sekarang mereka yang sudah punya syariat datang kepada Nabi untuk menentukan syariat atas apa yang mereka lakukan, padahal di agama mereka sendiri ada syariatnya. Hukum zina seperti yang ayatnya sebelumnya. Hukum zina dalam Taurat itu dirajam sampai mati, dilemparin batu sampai mati. Tapi ketika yang terlibat dalam perzinahan ini orang yang terhormat di kalangan mereka, mereka cari akal supaya dialihkan hukumnya dari hukum rajam kepada yang lain. Kalau rajam kan udah pasti mati, akan mau dilemparin batu sampai mati. Kalau udah mati, hukuman belum selesai. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan dengan gaya supaya mereka dapat ketentuan hukum yang beda dengan hukum yang ada pada kitab Taurat. Jadi Rasulullah SAW kemudian balik bertanya,
memang di dalam kitab Taurat apa ketentuan hukumnya? Kata mereka nggak ada ketentuan hukum tentang hukum zina. Sambil salah seorang di antara mereka nutupin tulisan Taurat yang ada ayat rajamnya. Rasulullah SAW dikatakan ummi, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi ini terkait dengan mukjizat. Kata Nabi, coba angkat tangan kamu. Diangkat tangannya, ayat rajamnya ditutupin. Jadi kalau ikut hukum kamu memang harus dirajam. Kalaupun mau ikut hukum Islam juga sama, akan dirajam. Jadi kami ini bersumber dari yang satu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hal itu banyak kesamaan, khususnya dalam masalah syariat, utamanya dalam masalah akidah. Kalau akidah tidak beda, tauhidnya sama, yang disembah sama, keyakinannya sama, keyakinan kepada malaikatnya, akhiratnya, nabi-nabinya sama. Cuma dalam masalah syariat itu yang sedikit berbeda. Nah ini kan masuk kategori syariat, masalah jinayah, masalah kejahatan. Nah, masalah kejahatan bisa beda-beda, tapi tidak semua masalah itu beda, ada yang sama. Termasuk juga masalah pernikahan, sama masalah pernikahan. Harus ada saksi, harus ada wali, harus ada ijab dan qabul. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda Nabi, kalau ada di antara mereka Yahudi atau Nasrani datang hendak minta ketentuan hukum kepadamu, fahkum bainahum, maka putuskanlah hukum di tengah-tengah mereka, ke atas mereka, ai baina jami'i ahli kitab, kepada segenap ahli kitab. Kapan? Idza tarafahu ilaika, kalau mereka mengangkat permasalahannya kepadamu. Kalau nggak diangkat, ya udah mereka tuduh-tuduh aja. Tapi kalau mereka angkat permasalahannya kepadamu, karena ini mereka masih di luar koridor Islam. Jadi mereka ini disebut dengan ummatud dakwah. Jadi objek dakwah, bukan objek penerapan hukum. Kecuali tadi kalau mereka tinggal di negara Islam dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Islam. Tapi ini mereka enggak. Mereka ini disebut dengan ummatud dakwah. Jadi objek dakwah, didakwahin, bukan diperangin. Mereka ini bukan kelompok yang memerangi kaum muslimin, tapi mereka bahasa kita ini siap untuk menerima dakwah kaum muslimin. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri hafizahullah ta'ala, beliau menceritakan saat dakwah di London, di semacam meeting hall tempat gede disewa oleh komunitas kaum muslimin di situ, membuat semacam seminar tentang kehidupan Rasulullah SAW, dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang terbesar dalam kehidupan Nabi. Hanya sebagai bentuk toleransi, ada komunitas non-muslim yang ada di sekitar situ diundang untuk hadir. Akhirnya hadir salah seorang dari pimpinan komunitas non-muslim di dalam majelis. Kemudian kata Habib Ali, ini acara berlangsung selama 7 jam. Ini namanya seminar. Ini tentang Nabi saja, semua tentang Nabi, kehidupan Nabi dibongkar, diceritakan, disampaikan. Nah orang ini anehnya ikut acara sampai selesai 7 jam. Tapi kadang diselingi dengan bahasa kita coffee break, makan siang, kemudian ramah tamah. Tapi durasinya ini yang sampai 7 jam. Akhirnya setelah selesai acara dia menemui panitia, termasuk juga dengan Habib Ali. Jadi dia mengatakan, saya ini dari komunitas non-muslim ada di dekat kalian ya. Kami diundang, kami datang. Sebenarnya saya mau datang cuma 5 menit aja. Bahasa kita mau ngolin muka doang, store muka doang. Ya, setelah basa-basi mau pulang. Tapi setelah masuk pengen dengar ngomongin apa sih? Masya Allah ya.
pembicaraan tentang sosok yang selama ini salah persepsi kami tentang beliau. Begitu indah kehidupannya, begitu berwarna perjuangan dan pengorbanannya. Sampai tadi 7 jam dia duduk di situ. Sungguh kalian nih kaum muslimin, ya punya punya tanggung jawab yang luar biasa. Kami non muslim nggak tahu sama sekali ada sosok manusia yang semulia yang kalian ceritakan, yang kehidupannya seindah yang kalian sampaikan. Kami nggak pernah dengar itu. Bagaimana kalau kami meninggal dunia sebelum mendengar tentang orang yang mulia ini, tentang kehidupan yang istimewa? Ya, karena tadi mereka umat dakwah yang seharusnya memang bahasa kita samperin, kita perlihatkan kepada mereka apa itu Islam, bagaimana itu ajaran Islam, supaya mereka nanti tidak nuntut kita di hari kiamat. Kenapa tidak beriman? Ya Allah, nggak ada orang Islam dakwahin kami. Ya Allah, nggak ada orang Islam yang membuat kami tertarik dengan ajaran Islam. Ya, bawaannya udah kagak mau aja kan, serem aja nggak orang Islam, ya. Atau jelek aja stigma tentang Islam sebagai orang yang berbelakang, sebagai bangsa yang bodoh atau seumpama itu. Yang maju kami, ya, dengan teknologinya kami, ini kami. Kami nggak pernah dengar tuh tentang ini indahnya ajaran Islam, tentang sosok nabinya orang Islam. Sampai panitia terharu dengar. Itu mengundang juga, ya, dia datang syukur, kagak datang syukur, kasarnya begitu, ya datang. Tapi tadi itu yang mereka tidak sadari bahwa memang ada orang-orang yang tidak sama sekali mengenal tentang ajaran Islam atau tentang nabinya orang Islam. Bukan karena mereka dengar, bukan karena mereka benci, nggak kenal kan. Bahasa kita bukan kenal maka tak sayang. Bagaimana mereka bisa kagum dengan baginda Nabi SAW kalau mereka nggak dengar? Kan sebagian statement orang begitu. Ya, mau ngarepin mereka muji-muji Nabi, ya nggak mungkin kalau mereka bukan umat Nabi. Mau mendengar mereka memuji-muji ajaran Islam, ya mereka bukan orang Islam. Yang sepatutnya memuji Nabi, orang Islam. Yang sepatutnya membanggakan ajaran Islam, ya orang Islam. Dan Muslim, bukan itu. Mereka justru harus menjadi ladang dakwah, umatan atau umatan dakwah. Mereka ini objek dakwah kita, objek dakwah. Nggak tahu kita nanti bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kalau seandainya ada non Muslim yang berargumen seperti itu di hadapan Allah SWT, ya Allah, dia kenal sama saya, tapi dia nggak pernah ngajarin saya tentang Islam. Dia bertetangga sama saya, tapi nggak pernah memperlihatkan keindahan ajaran Islam. Buang sampah sembarangan, wah, berisik apa semua. Yang saya ini nggak jadi tertarik sama ajaran Islam. Nah, ini kan yang diceritakan Habib Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dakwah di Afrika. Katakan jutaan orang masuk Islam di tangan beliau di Afrika. Jadi cara dakwahnya ya bukan buat majelis taklim, bukan bikin tabligh akbar, kalau saat itu belum ada orang Islam. Dakwah dengan cara dagang. Orang datang beli terigu dikasih gula, orang datang beli terigu dikasih minyak, maksudnya hadiahnya. Orang bingung, saya kan cuma beli terigu, kok dikasih minyak juga? Saya kan cuma beli terigu, kok dikasih gula juga? Ya kan ente kalau ya, mau masak masih terigu doang, kali itu mau bikin gorengan, kan pasti ada gulanya. Kalau mau masak kan pasti perlu minyaknya. Nah ini dakwah. Mungkin karena ada modal, kemudian juga ada muhsinin, dermawan-dermawan yang suplai dana kepada beliau untuk dakwah seperti itu. Akhirnya mereka awalnya nggak beriman atau belum beriman, tapi mereka kirim anak-anaknya. Nah, pergi ke si anak tuh belajar baca tulis, sepertinya dia orang terpelajar dan akhlaknya bagus, belajar sama dia. Jadi anak-anaknya dikirim supaya belajar. Disitulah kesempatan Habib untuk menyampaikan tentang Islam, mengajarin baca tulis, kemudian mereka tertarik ingin tahu lebih, diajarin tentang akhlak-akhlak Nabi dan inti ajaran Islam. Sampai akhirnya mereka pulang, mereka yang kemudian dakwahin babinya. Wah,
begini tuh Pak, begini Pak. Ya, misalkan cara makan, adab-adab makan, dari hal yang sepele. Bagus banget tuh ajaran, bagus banget tuh ya, Islam gitu. Akhirnya mereka datang kemudian masuk Islam. Ya. Udah banyak orang masuk Islam di kampung itu, pindah kampung yang lain. Udah ada kader-kadernya nih, ya, yang remajanya, yang anak-anaknya, pindah kampung yang lain. Begitu seterusnya. Hidup keluar masuk kampung itu untuk berdakwah. Nggak bawa bendera, nggak bawa apa, cukup tadi menebarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja. Kalau mereka tanya, bagaimana ente bisa untung? Jual terigu kasih hadiah minyak, jual terigu kasih hadiah gula, yang ada kalau kita beli dikurangin. Takarannya dikurangi atau mungkin kualitasnya. Soalnya kita beli yang bagus, kualitas bagus, harga kualitas bagus, tapi dikasih barang yang nggak bagus. Jadi madrasana falaysa minna. Kata Nabi itu bukan ajaran kami. Yang nipu bukan ajaran kami, yang bohongin orang bukan ajaran kami. Mungkin kita ketawa, kena bohongin asal kita. Nah, dia nggak sadar bahwa orang yang dibohongin sadar dia udah dibohongin. Atau bahkan mungkin mereka rela dibohongin. Tidak apa-apa dah, dibohongin. Di bank segini beli aja ntar yang lain yang bagusan. Gak dipermasalahin beli. Mungkin dia pengen untung gede, akhirnya jual yang kualitasnya nggak bagus, nggak apa-apa dah. Mudah-mudahan rezekinya tambah. Jadi dia beruntung karena tadi nggak membalas dengan gunjingan, nggak membalas dengan kebencian dan seterusnya. Yang itu juga beruntung karena didoain. Ada orang yang dalam tanda kutip kadang mengharapkan sesuatu dari kita itu doa. Nabi Nuh alaihissalam, misalkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran doa beliau, Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan ampunilah dosa orang yang masuk ke rumahku. Jadi sekedar dia bertamu, sekedar dia datang, sekedar dia masuk ke rumahku, ampuni dosa dia, ya Allah. Yang kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Hafidhullah Ta'ala, dia mengatakan keberkahan ini diwariskan juga oleh orang-orang saleh dan para alim ulama. Sekedar masuk ke rumah mereka, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Baitul Quran, Baitul Ilm, Baitul Hikmah, rumah yang memang senantiasa dibacakan Al-Quran, rumah yang senantiasa dikaji hukum hakam. Aktivitasnya ambil kita, buka kita, aktivitasnya ditanya orang, jawab pertanyaan orang, aktivitasnya mujalasah, mudarasah, muzakarah, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Malaikat betah ada di situ. Jadi kalau ada orang masuk ke rumahnya, waliman dakhala baitiya mu'minan, masuk aja asal datang membawa iman, maka dapat ampunan dari Allah SWT. Atau bahkan mungkin kalau dia enggak beriman, keluar dalam keadaan beriman, atau minimal keluar membawa cahaya iman, yang suatu saat cahaya itulah yang akan kemudian memberi hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW kata Habib Umar, apalagi Rasulullah, nah, apalagi baginda Nabi Nuh aja begitu doanya, siapa yang masuk ke rumahnya itu akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu masuk ke masjid, masuk ke dalam masjid Nabawi, itu ada raudhahnya. Baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar masjid, dua-duanya di lokasi yang sama. Yang saat Nabi hidup itu menjadi rumah, ketika Rasulullah wafat itu menjadi kubur. Makanya kuburnya tidak dipindahin, ya memang di situ. Karena Nabi katakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Redaksi lain ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kuburku dan mimbarku itu adalah taman-taman surga. Nabi-nya belum meninggal, sudah bicara tentang kubur beliau. Antara kubur dan
mimbarku itu aman surga. Ya. Kemudian diperkuat dengan mimpi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang diceritakan kepada baginda Nabi. Saya melihat ada 3 bulan turun kemudian masuk ke dalam rumahku ini, atau ya pantasnya disebut kamar, karena rumah Nabi itu adalah kamar-kamar. Jadi ini kamar istri yang ini, kamar istri yang ini. Sehingga dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Hujurat, surat kamar-kamar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Allah, sesungguhnya orang yang menyeru kamu dari belakang rumah itu mayoritas mereka nggak punya otak, bahasa kita. La yaqilun, nggak berakal. Jadi kalau mau manggil orang, ya dari depan rumah, yang dari belakang rumah. Mereka kalau mau manggil Nabi dari belakang. Bahasa ini dari halaman belakang. Karena biasanya orang ada di halaman belakang, di lantai, di dapur, begini. Ini kalau depan kadang-kadang nggak kedengeran suaranya. Udah panggil di belakang aja dah. Langsung ngangkat ke belakang. Allah pastikan ya, mayoritas mereka ini Arab, orang-orang Badawi, orang-orang Arab dusun. Nah, mau simpelnya aja dah. Masih penting kalau belakang ada juga yang main masuk aja terus gitu. Udah dalam assalamualaikum, udah di dalam udah assalamualaikum. Mungkin yang ini lagi pakaiannya kurang pantas, mungkin yang ini lagi perubahan. Nah, walaupun saudara juga tetap ada kehormatan rumahnya. Assalamualaikum dulu. Itu pun juga assalamualaikum nggak langsung ngadepin pintunya, ada di belakang. Aku disangka itu yang beri salam saudaranya, yang dibukain aja orang lain. Ada yang nggak pakai jilbab, kadang dia pakai ada kurang tepat, itu sana dulu. Dan dia juga tutup lagi. Ya sebentar ya, pakai yang pantas dulu, baru kemudian bukain buat kita. Itu ajarannya begitu. Nah, bahkan di antara hukum yang gugur, kalau orang ngintip, assalamualaikum sambil ngintip. Manfaat ainahu, kalau dicolok itu mata, buta sekalipun itu nggak ada sanksi hukum bagi yang nyolok. Mungkin dilatih kan? Ini itu masalah sudah colok itu nggak ada hukum. Faqa ainahu, ya faqa itu ya mencacapkan matanya karena tak menjaga adab. Baik. Qala idza tarafa'u ilaika, kalau mereka mengangkat permasalahannya kepadamu, kepada Rasulullah SAW. Dengan apa baginda Nabi SAW memutuskan perkara-perkara mereka? Bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Turunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bukan yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka, tapi yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Wa huwal Qur'an. Ai fa inna ma anzalallahu ilaika wa huwal Qur'an. Apa yang Allah turunkan kepada wahai Muhammad, yang dimaksud adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kok itu jadi standar utama keputusan-keputusan Rasulullah kepada ahli kitab. Mustamilun ala jami'il ahkami syar'iyyati, karena ia mencakup semua hukum-hukum syariat yang datang sebelumnya. Ini sebagai edisi komplit, edisi sempurna, nggak lagi mengalami revisi. Taurat direvisi oleh Injil, Injil dan Taurat direvisi oleh Quran, sebagaimana sebelumnya Zabur direvisi oleh Taurat, kemudian Taurat direvisi oleh Injil, bahkan sampai kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak direvisi lagi, kenapa? Nggak ada nabi lagi sesudah Rasulullah, nggak ada kitab suci lagi sesudah Al-Quran. Ini sebagai kitab pamungkas. Qala wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Janganlah sekali-kali engkau mengikut keinginan-keinginan mereka. Tadi orang-orang Yahudi pengennya begini, nah jangan ikutin. Ikutin apa yang Allah tentukan di dalam Al-Quran sebagai ketentuan hukum yang final. Amma ja'aka minal haq, daripada berpaling terhadap apa yang turun kepadamu berupa kebenaran. Artinya kalau kau ikuti keinginan mereka, berarti kau berpaling dari keinginan Allah. Jangan ikuti keinginan mereka, ikuti keinginan Allah. Karena memang yang mereka inginkan tadi ittibaul hawa, ngikutin nafsu. Nah, kan tidak ada efek jerah. Sudah berbuat,
akhirnya hukumnya digugurkan. Besok diperbuat lagi, tidak ada efek jerak. Karena hukuman itu salah satu hikmahnya efek jerak, baik bagi pelaku maupun orang lain. Jangan nyolong misalkan, terus dia itu tangan dipotong kan gitu. Jangan begini, kan begini, itu efek jeraknya begitu. Tapi kalau hukum kendor, itu jadi celah orang untuk terus melakukan kesalahan. Wa'an muta'alliqatun bila tattabi'an di sini. Jadi jangan sekali-kali kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka dan berpaling dari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran. Tahlilnya di situ. Ala tadmini makna tatazahzah. Jangan sampai bergeser sedikit pun tatazahzah. Tetapi jangan ikutin. Ini maknanya nih, jangan bergeser sedikit pun dari Quran. Kali itu mau ikutin, kali itu mau toleransi, kali itu mau barter, kali itu mau negosiasi. Nah, jangan sedikit pun kamu bergeser dari Al-Quran. La tatazahzah, ai la tataharrak, jangan bergerak sedikit pun, tetap uthbut gitu ya, menetap di atas ketentuan syariat. Qala wa nahwi ay la tanharif, jangan berpaling. Inhiraf artinya berpaling, menyimpang. Bahasanya lagi nyerong, jangan nyerong dari apa yang Allah turunkan kepadamu berupa kebenaran, yaitu Al-Quran. Muttabi'at ahwa'ahum, semata untuk mengikuti keinginan-keinginan mereka. Jangan, karena yang mereka ikuti hawa, dan hawa menghantar ke neraka. Sedangkan yang diikuti daripada Al-Quran adalah kebenaran, dan kebenaran menghantar ke surga. Jangan ikuti ini bakal menghantar ke neraka. Ikuti lagi yang ini bakal menghantar ke surga. Fa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal fujur yahdi ilan nar. Kebaikan itu menghantar kepada surga, dan kejahatan itu menghantar ke neraka. Dua jalan, selamanya di dunia ada dua jalan, di akhirat ada dua tempat, ada dua terminal. Kalau jalan di jalan kebenaran, ya diantarin ke terminal surga. Kalau jalan-jalannya kesesatan, maka diantarin ke terminal neraka. Wa man daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yuti' fasma'an. Ya, Abdul Syafi'i sering nyampein. Ya, kampung halaman kita cuma dua. Pertama, surga bagi yang bertakwa, dan neraka bagi yang tidak taat kepada Allah. Fasma'an, maka dengerin nih nasihat. Dengerin nasihat, ingetin nasihat. Ada likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap dari kalian, umat manusia, ja'alna, kami telah membuat. Apa yang ja'alna? Syir'atan, yaitu syariat. Syariat ini konsep hukum, halal haram, wajib misalkan. Itu syariat namanya. Wa minhaja, minhaj artinya jalan hidup, artinya juga pedoman serta petunjuk. Ada kitab namanya Minhajul Muslim. Ya, tadi petunjuk atau jalan hidup buat orang Islam. Karena Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, orang Madinah. Dulu anaknya ngajar saya tafsir. Di 1 bulan materi tafsirnya wal asr. 1 bulan cuma bahas wal asri. Belum pindah ke innal insana lafi khusrin, masih sebulan. Dan sebulan ini tiap hari pagi yang bersiap, pagi yang bersiap, wal asri ya jadi utak-atik sampai sebulan. Kalau pas ujian bingung kita, mau belajar yang mana, mau baca yang mana, wal asri doang. Sedangkan materinya sampai selesai wal asri. Ini bukan wal asri 2-3 kali pertemuan sampai surahnya selesai, sampai wal asrinya doang. Demi masa pengertian yang lain, makna yang lain, kait-kaitannya dengan yang lain. Nah, itu ayah beliau itu menulis kitab namanya Minhajul Muslim.
Ini kitab yang kontroversial karena banyak menyimpang dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ay likulli wahidin minal umami thalathati. Pada atau untuk setiap umat dari 3 umat yang terbesar. Yang ketiganya disebut dengan ahlul kitab, yaitu umat yang Allah turunkan kepadanya Alkitab. Jadi yang pertama Yahudi dengan Tauratnya, kemudian Nasrani dengan Injilnya, kemudian Quran dengan Rasulullah dengan Qurannya. Ada ummatu Musa wa ummatu Isa wa ummatu Muhammadin alaihi wa alaihim afdhalus shalah wa atamut taslim. Ini 3 umat terbesar. Ja'alna minkum ayyuhal umamu, wahai setiap umat kami telah jadikan untuk masing-masing kalian syariatan, yaitulah syariat, pedoman hidup terkait dengan hukum hakam, halal haram, yang membahas tentang ibadah, yang membahas tentang pernikahan, yang membahas tentang transaksi-transaksi, yang membahas tentang kejahatan, hukuman. Itu semua ada dalam konsep syariat. Setiap nabi itu punya syariat yang berbeda. Wahiyal ibadatu, yaitu konsep tentang ibadah. Allati amarallahu biha ibadahu, yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, isi daripada dakwah para nabi selain syariat, wa minhajan, yaitu jalan hidup. Ai tariqan wadihan, jalan yang jelas, yuaddi ila syariati, yang akan menghantarkan kepada syariat, tentang tawadhu, tentang zuhud, tentang wara misalkan. Nah, yang itu semua akan menghantarkan kepada konsep syariat. Kan dalam riwayat dikatakan di antara rukun terbesar yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah khusyuk. Padahal dalam kajian fikih, khusyuk tidak termasuk rukun sholat. Khusyuk tidak termasuk rukun sholat. Jadi dari 13 rukun atau 17 rukun versi pengembangan dengan pemakninah, itu tidak ada penyebutan khusyuk sebagai rukun. Maka dengan riwayat tadi Imam Al-Ghazali rahimahullah nambahin rukun ke-18, namanya al-khusyuk. Yang kalau tidak terpenuhi, maka minimal mengurangi nilai dan pahala sholat. Itu minimal. Bahkan bisa sama sekali menghilangkan pahala sholat. Ini terkait dengan ibadah. Kemudian minhaj, itu yang menghantarkan kepada syariat. Fattauratu, maka Taurat itu syariatun lil ummati allati kanat min mab'asi Musa. Taurat adalah syariat yang berlaku bagi umat yang hidup dari sejak diutusnya Nabi Musa alaihissalam ila mab'asi Isa, hingga diutusnya Nabi Isa. Setelah diutusnya Nabi Isa, maka syariat Nabi Musa expired, habis masa berlakunya. Siapapun yang hidup di zaman Nabi Isa wajib ikut kepada beliau. Kalau mau masuk, kalau mau ikut agama Allah, wajib syahadat kepada Nabi Isa. Nggak lagi berlaku syahadat Nabi Musa. Nabi Musa itu berikan. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu syariatnya terus berlaku sampai diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat ini berlaku khusus bagi Bani Israil, karena memang mereka Allah utus sebatas untuk Bani Israil. Jadi orang Arab wajib ikut syariat Nabi Isa, karena memang Nabi Isa tidak diutus kepada mereka, kecuali syariat Rasulullah SAW, yaitu diutus kepada seluruh umat. Karena dalam hadis Nabi SAW menyatakan, nah, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Allah memberi aku 5 perkara yang Allah tidak pernah berikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang terakhir dari 5 perkara ini, anna kulla nabiyyin yub'atsu ila ummati wa bu'istu ila an-nasi kafah. Setiap nabi Allah utus kepada masing-masing umatnya
sedangkan aku Allah utus kepada seluruh umat manusia, mau Yahudi, mau Arab, mau Afrika, mau Australia, mau Eropa, itu sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW. Dan Nabi janjikan itu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tidaklah ada sebuah rumah, baik yang terbuat dari pelepah, yang terbuat dari semen, batu, yang terbuat dari ini, terbuat dari ini, melainkan cahaya Islam akan masuk ke dalamnya, akan masuk ke dalamnya. Kita pernah ada undangan pengajian dakwah di Menara Petronas, Al-Fatah, Malaysia, Menara Petronas. Allah, bayang hadis tadi. Nah, kebayang hadis tadi, jangan bayang di puncak paling tinggi, ternyata ajaran Islam disampaikan di situ. Jadi kita dekat sama langit, dekat sama langit. Itu juga orang naik pesawat kan begitu juga. Orang naik pesawat jangan lupa doa, kadang juga ada yang sholat di atas pesawat, belum lagi yang zikir, belum lagi yang baca Quran, belum lagi baca ratib di atas pesawat. Nah, kita lihat orang naik pesawat baca ratib, kita bersama dengan Nabi Umar ke Ambon, di atas pesawat itu baca ratib. Orang udah lihatin. Ada sebagian lagi yang menikmati dengan bacaannya, dengan lantunannya. Atau muzakarah kita, pesawat pribadi. Nanti saya mau dahulu oleh Presiden China itu, bila dia dalam pesawat pribadi bikin majlis, bikin pengajian untuk kita. Ada yang baca, ada yang terangi. Jadi untuk tadi membayangkan hadis baginda Nabi SAW. Jadi dimanapun mereka berada, enggak terlena dengan keadaannya. Nggak terlena dengan keadaan. Kalau di istana, di depan itu masuk indah banget, nggak kebayang. Gue pengen zikir di sini, biar di tembok mungkin belum pernah dengar zikrullah, supaya dengar zikrullah. Ketika putri daripada Sayyidina Sa'id bin Musayyib itu dilamar oleh putra mahkota, otomatis kalau udah nikah diboyong ke istana. Kata dia enggak, saya nggak pengen anak putri saya nikah sama putra mahkota. Takut nanti kalau dia tinggal di istana, saat itu saya khawatir imannya ada di mana. Jangan-jangan sibuk dengan urusan-urusan kemewahan, keindahan. Kalau ikutin protokolnya itu ribet amat gitu. Makan harus begini, kan cerita-cerita kerajaan Inggris apa itu, kan begitu, ada protokolnya. Nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, ya dipecah dari anggota kerajaan atau mungkin dihilangkan hak waris kerajaan. Harusnya jadi putra mahkota, copot ya. Nah, itu yang sibuk dengan urusan-urusan begitu ya. Jadi hidup yang muda jadi susah, jelimet urusan protokoler. Harus begini, yang tua harus begini. Itu yang perlu diingatkan. Jadi kalau ada dalam satu tempat terpikir ninggalin bekas, ini belum tentu ada kemari lagi nih. Ninggalin bekasnya apa? Karena sampah itu tinggalin di situ. Puncak atau bagaimana naik ke gunung, hiking atau seumpamanya kaki gunung, ninggalin sampah. Nah, ninggalin tadi zikrullah di pohon mungkin belum pernah dengar zikrullah, gue zikirin dah, bacain Quran, batunya, ininya, itunya. Nanti mungkin jadi saksi darinya, karena Nabi SAW menceritakan setiap pagi itu gunung saling menyapa gunung yang lain. Itu bisa dikiaskan dengan yang lain. Pohon saling menyapa dengan pohon yang lain. Hal marabika dzakirun al-yauma, hari ini ada nggak orang yang zikir ngelewatin kamu? Kalau gunung yang satu ada. Yang mana itu ada rombongan zikir lewat sini. Maka yang nanya langsung Islam bersyarat ngasih kabar, wah beruntung banget ente. Kalau hari ini ada orang yang zikir yang naik ke atas ente. Manusia itu bukan kira begitu. Ada kita sewa villa misalkan, dan bikin pengajian di situ, zikiran, sholat jamaah, baca Quran, ini. Ya, kami yang punya villa terharu. Kalau orang banyak sering nyewa villa saya, yang ada yang main musik, yang ini, yang tawaf TV, sampai malam tawaf TV. Belum nanti mereka, wah, yang kayak begini nih jarang. Jadi kalau mau nginep di sini aja deh.
Cocok hari nggak apa-apa. Jadi manusianya secara fitrah itu senang sama kebaikan. Nah, untuk maulud di bulan itu, ya apalagi makhluk-makhluk Allah yang nggak kelihatan, kecuali ya jin setan demen ya. Jadi biasanya mangsa kita nih pada ketawa ke TV, pada nyanyi-nyanyi, ini pada zikir, panas kita. Nggak betah gitu. Nah, itu syariat masing-masing umat berbeda. Qala wa syari'atu wal injil syari'atun min mab'atsi Isa ila mab'atsi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu dengan Injil, itu berlaku dari zaman Nabi Isa sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wal Qur'anu adapun Al-Qur'an syari'atun lil mawjudin min sa'iril makhluqat fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an merupakan syariat bagi mereka yang ada dari kalangan seluruh makhluk. Maksudnya makhluk itu manusianya, mau Arab, mau Yahudi, mau Nasrani, yang hidup di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, laisa illa wad-din wahid. Semua itu walaupun syariatnya berbeda-beda, walaupun durasinya terbatas, syariat Nabi Musa terbatas, Nabi Isa terbatas, akan tetapi konsep akidahnya, konsep tauhidnya itu satu. Dan itulah agama, wahwa din wahwa tauhid, yaitu at-tauhid. Walau sya'allahu laja'alakum. Ini hikmah. Kenapa sih hamba-hamba Allah dibuat beda syariatnya dan dibuat beda juga nabi-nabinya? Kenapa nggak dari sejak Nabi Adam udah berlaku terus sampai hari kiamat syariatnya? Ternyata enggak, berbeda-beda tadi. Ada Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Rasulullah SAW. Kalau dikatakan di sini, walau sya'allah, seandainya Allah mau, berarti ini semua dikembalikan kepada keinginan Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jika seandainya Allah mau itu? Itu kan. Kalau seandainya Allah mau, Allah jadikan satu aja. Kan enggak dijadiin satu. Ya, berbeda-beda. Jadi akan beliau bahas apa yang dimaksud dengan kehendak Allah dan bagaimana realitanya. Apakah realitanya begitu atau realitanya nggak begitu? Realitanya nggak satu, tapi banyak syariat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas. Semoga ya tawwabtu alaina, ya tawwabtu alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawwabtu alaina, ya tawwabtu alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawwabtu alaina, ya tawwabtu alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Amin. 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 Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.